Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Oke teman-teman, kita kali ini bahas soal TWK ya. Jadi di sini ada soal seorang polisi menilang sebuah mobil yang berkendara tidak memakai sabuk pengaman. Ternyata yang mengendarai mobil itu adalah salah satu keluarga polisi tersebut. Tindakan seorang polisi yang tak pandang bulu dalam menindak pelanggaran lalu lintas telah sesuai dengan nilai integritas. Apakah A. Jujur dalam berbuat, B. Berani dalam mengambil keputusan, C. Adil dalam bertindak, D. Profesional dalam bekerja, atau E. Peduli terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas. Oke teman-teman, silakan dicoba terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman sebelum lihat pembahasan, kalian coba kerjakan terlebih dahulu. Caranya kalian pause video ini ya. Silakan teman-teman. Oke, udah selesai teman-teman. Langsung aja kita bahas ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman cari kalimat atau kata kuncinya teman-teman. Nah, kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Iya, jadi ini kata kuncinya adalah polisi yang tidak pandang bulu. Ini, tak pandang bulu dalam menindak pelanggaran lalu lintas ya. Entah itu keluarganya dia atau siapapun, ternyata tetap ditindak. Nah, ini sesuai dengan nilai integritas apa teman-teman kira-kira? Kalau tidak pandang bulu itu artinya adil ya teman-teman. Jadi tidak membeda-bedakan, mau itu dari keluarganya, mau itu pejabat atau orang biasa, sama aja. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jadi ini jawabannya yang betul adalah yang C, yaitu adil dalam bertindak. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Secara rutin, Desa Tempuran menyelenggarakan pemilihan kepala desa, di mana seluruh penduduk diharapkan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Salah satu penduduk, Pak Messi, yang bekerja di sebuah pabrik, sebenarnya diberi izin untuk mengikuti pemilihan kepala desa oleh tempat kerjanya. Namun, Pak Messi memilih untuk tetap pergi bekerja daripada ikut serta dalam pemilihan umum. Tindakan Pak Messi ini tidak sejalan dengan nilai-nilai ke A. Persatuan Indonesia, B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Ketuhanan yang Maha Esa, atau E. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke teman-teman, silahkan dikerjakan terlebih dahulu untuk latihan ya, sebelum teman-teman lihat pembahasannya nanti. Oke, silahkan di pause dan kalian kerjakan ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas di sini. Jadi kalau ada soal seperti ini, intinya apa teman-teman? Jadi intinya di sini adalah Pak Messi dia itu tidak ikut dalam pemilihan umum ya. Oke, tapi dia malah bekerja, padahal di tempat kerjanya itu diberi izin untuk mengikuti pemilihan kepala desa itu. Nah, berarti kalau tentang pemilihan kepala desa, tentang pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum, presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya, itu artinya adalah tentang demokrasi teman-teman ya. Oke, kalau tentang demokrasi, jelas ini sesuai dengan nilai Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ingat ya, kalau demokrasi berarti sila keempat. Soal nomor 3. Integritas mampu membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Apakah A. Manfaat integritas secara fisik, B. Manfaat integritas secara intelektual, C. Manfaat integritas secara emosional, D. Manfaat integritas secara sosial, atau E. Manfaat integritas secara spiritual. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lihat pembahasannya, lebih baik teman-teman mencobanya terlebih dahulu ya. Jadi silahkan pause video ini, lalu teman-teman coba kerjakan gitu ya. Oke, silahkan teman-teman.
Oke, langsung kita bahas. Jadi teman-teman, kalau ada soal seperti ini kan integritas yang mampu membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, dan serta rasa solidaritas yang tinggi. Itu merupakan interaksi bekerja manfaat integritas apa teman-teman? Apakah secara fisik, intelektual, emosional, sosial, atau spiritual? Jadi teman-teman, di sini kalau motivasi, empati, solidaritas itu adalah manfaat integritas secara emosional teman-teman ya. Jadi kalau fisik di sini teman-teman itu misalkan adalah olahraga ya. Oke. Intinya adalah untuk kesehatan tubuh gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan intelektual ini adalah pola pikir atau biasanya pola pikir ya ini, pola pikir. Kemudian ini biasanya di bidang pendidikan teman-teman gitu ya. Pendidikan. Oke, kemudian kalau secara sosial ini biasanya tentang interaksi dengan orang lain ya. Oke, dengan orang lain hubungannya. Kemudian kalau spiritual biasanya berkaitan dengan agama ya. Oke, agama gitu. Oke, jadi karena di sini motivasi, empati, dan rasa solidaritas, tentu itu merupakan manfaat integritas secara emosional ya. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Seorang abdi negara harus memiliki jiwa integritas yang tinggi karena mereka akan melayani negara dan masyarakat nantinya. Bentuk integritas tersebut dicerminkan dari sumpah mereka sebagai abdi negara dan merupakan bentuk pendekatan religius bagi mereka. Bentuk pendekatan religius bagi seorang abdi negara sesuai dengan Pancasila yang pasti dilakukan adalah A. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran yang dianutnya. B. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. C. Melaksanakan kegiatan keagamaan ketika luang seperti saat istirahat kerja. D. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Atau E. Aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang dianut masing-masing. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman coba terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman pause video ini lalu dikerjakan. Silahkan teman-teman. Selesai. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Jadi di sini kita cek kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya di sini adalah sumpah sebagai abdi negara yang diatur sesuai dengan Pancasila yang pasti dilakukan. Apa teman-teman? Sumpah abdi negara sesuai dengan Pancasila yang pasti dilakukan apa? Apakah A. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran yang dianutnya? Apakah ikut kegiatan keagamaan sesuai dengan Pancasila dan pasti dilakukan? Enggak ya, ini bukan. Apakah B. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara? Ini juga bukan, karena di sini yang diminta adalah sumpah gitu kan ya. C. Melaksanakan kegiatan keagamaan ketika luang seperti saat istirahat kerja. Ini juga nggak pasti dilakukan ya teman-teman. Apakah D. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing? Nah, jadi yang betul jawabannya adalah D. Jadi sumpah jabatan itu pasti dilakukan dan itu sesuai dengan Pancasila ya, yang dilakukan oleh abdi negara gitu ya teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 4 ini adalah yang D teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Disebut dengan dimensi apakah A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, atau E. Idealis. Oke teman-teman, sebelum melihat pembahasan, teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman pause video ini lalu mencobanya. Silakan teman-teman. Oke, udah selesai teman-teman. Jadi ini teman-teman untuk soal nomor 5 ini kita fokus, ini kan tentang dimensi ya. Dimensi itu ada 3. Yang pertama adalah idealitas, realitas, yang ketiga adalah fleksibilitas teman-teman. Oke,
fleksibilitas gitu ya. Oke, jadi normatif ini jelas salah, universal salah, idealis salah. Oke, idealitas, realitas sama fleksibilitas ya, itu adalah macam-macam dimensi. Kemudian kita fokus kata kuncinya apa teman-teman? Di soal kata kuncinya adalah realitas hidup. Yang mencerminkan realitas hidup, ya sudah, berarti jawabannya adalah yang di teman-teman tentang realitas gitu ya. Oke, mudah banget kan, bisa dipahami. Yang penting teman-teman menemukan kata kuncinya. Dan teman-teman silahkan dicoba soal latihan PR yang ada di akhir video. Untuk latihan, jangan lupa teman-teman tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan assalamualaikum.